Perkenalkan, nama saya Diah Sofiati dari kelompok 10 IKTC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara 2 IKT, yaitu pengambilan sampel darah, nekropsi, dan vaksinasi. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan sampel darah yaitu spuit, alkohol, kapas, dan ayam itu sendiri. Langkah pertama dalam pengambilan sampel darah yaitu membasahi kapas dengan alkohol, lalu mengoleskannya kepada saluran vena agar terlihat jelas. Ambil jarum suntik, lalu suntikan ke saluran vena dan tarik secara perlahan agar darah masuk ke dalam jarum suntik. Berikut adalah sampel darah yang sudah diambil. Alat dan bahan yang digunakan dalam nekropsi ayam yaitu ada pisau, gunting, asahan pisau, dan juga ada ayam. Langkah pertama dalam nekropsi ayam yaitu menyembelih ayam dengan pisau yang tajam hingga memutuskan 3 saluran, yaitu saluran peredaran darah, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan. Kemudian, basahi bulu ayam dengan air. Pemeriksaan di bagian mata dapat dilakukan dengan cara menggunting kelopak mata dan memeriksa apakah ada perubahan warna atau tidak. Pada ayam ini tidak terdapat perubahan warna sehingga tidak memiliki kandungan amonia pada liter yang tinggi. Pemeriksaan pada bagian leher digunakan untuk mengetahui apakah ada luka terbuka atau tidak. Pada ayam ini tidak ada luka terbuka. Pada bagian leher juga terdapat organ limfoid yaitu timus. Pemeriksaan rongga dada dilakukan dengan cara menggunting tulang dada bawah, kemudian memotong tulang iga dari bawah menuju ke leher dengan gunting. Pemeriksaan perubahan warna dan isi pada organ pencernaan dilakukan dengan cara memisahkan organ saluran pencernaan ayam, kemudian mengamati ada bintik-bintik pada saluran pencernaan. Belah saluran pencernaan dengan gunting. Amati permukaan pada saluran pencernaan, apakah terdapat iritasi atau tidak. Pada ayam ini tidak terdapat iritasi. Periksa juga isi pada proventriculus. Amati pakan yang dikonsumsi oleh ayam. Pakan yang dikonsumsi oleh ayam ini adalah pakan normal. Pisahkan lapisan proventriculus dengan proventriculus. Ayam tersebut memiliki lapisan yang sulit dipisahkan sehingga proventriculusnya normal. Pemeriksaan organ sistem kekebalan tubuh dilakukan dengan mengamati bursa Fabricius yang terletak di dekat kloaka. Bursa Fabricius dipotong menjadi 2, kemudian mengamati kondisinya apakah ada perubahan warna atau tidak. Pada ayam ini tidak terdapat perubahan warna dan kecacatan pada fisik bursa Fabricius. Pemeriksaan pada jantung ayam dilakukan dengan memeriksa warna jantung. Jantung ayam ini tidak mengandung air yang diartikan bahwa ayam tidak mengalami stres. Pemeriksaan saluran pernapasan dilakukan dengan mengamati trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Bronkus yang normal tidak memiliki peradangan atau bintik-bintik darah. Pemeriksaan paru-paru dilakukan dengan cara memotong paru-paru dan memasukkannya ke dalam air. Pada paru-paru ayam ini mengapung yang menandakan bahwa ayam memiliki paru-paru yang sehat. Vaksinasi merupakan upaya pencegahan penyakit yang dilakukan dengan cara memasukkan bibit penyakit yang telah dilemahkan maupun dimatikan ke dalam tubuh ternak. Vaksinasi berfungsi untuk menggertak pembentukan antibodi pada tubuh ternak sehingga mampu mencegah infeksi penyakit. Vaksinasi dibedakan menjadi 2, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Vaksin aktif merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan. Fungsi dari vaksin aktif yaitu menggertak kekebalan tubuh yang bersifat lokal di permukaan mukosa sehingga penyerapan yang terjadi lebih cepat. Umumnya, vaksin aktif berbentuk kering beku dan harus dilakukan dengan menggunakan larutan tertentu terlebih dahulu sebelum digunakan.
Yang kedua, vaksin inaktif. Vaksin inaktif merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan dengan metode tertentu. Setelah dimatikan, virus tersebut masih tetap utuh dan tidak rusak, namun kehilangan kemampuan untuk berkembang biak. Umumnya, vaksin inaktif berbentuk emulsi cair yang mengandung antigen dan pelarut untuk memperpanjang durasi imunitasnya. Metode pemberian vaksin dibagi menjadi dua, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Vaksin aktif dilakukan dengan metode langsung atau secara oral melalui mulut, mata, atau telinga. Dapat dilakukan juga dengan metode intramuskular dengan suntik otot dan sayap, dan dapat dilakukan dengan metode air minum. Vaksin inaktif dapat dilakukan dengan metode injeksi intramuskular dan injeksi subkutan. Jenis vaksinasi untuk ayam broiler yaitu ada 5. Yang pertama ND. ND dilakukan 1-2 kali pada minggu pertama dan minggu kedua. Yang kedua Gumboro. Gumboro dilakukan 1 kali pada minggu pertama atau minggu kedua. Yang ketiga AI dilakukan 1 kali pada minggu pertama atau minggu kedua. Yang keempat IB dilakukan 1-2 kali mengikuti program vaksin ND. Yang kelima Coriza dilakukan 1 kali pada minggu pertama atau minggu kedua. Program vaksinasi untuk ayam layer ada 8, yaitu yang pertama vaksin ND dilakukan 4-5 kali pada minggu pertama, kedua, keempat, kelima, dan 2-3 minggu sebelum masa produksi. Yang kedua Gumboro dilakukan 2 kali pada minggu pertama atau minggu kedua dan 2-3 minggu sebelum masa produksi. Yang ketiga AI dilakukan 3 kali pada minggu pertama atau kedua, 4-7 dan 2-3 minggu sebelum masa produksi. Yang keempat IB dilakukan 4-5 kali mengikuti program vaksin ND. Yang kelima Coriza dilakukan 2 kali pada minggu ke-6 dan minggu ke-10. Yang keenam IDS dilakukan 1 kali pada 2-3 minggu sebelum masa produksi. Yang ketujuh ILT dilakukan 1 kali pada minggu ke-8. Yang ke-8 vaksin Pox dilakukan 1 kali pada minggu ke-8.